Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Navita Suhandi. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai human trafficking atau perdagangan orang, yang merupakan perdagangan orang ini merupakan kejahatan yang menjadi sorotan dunia dan terorganisir. Dengan adanya pengembangan teknologi informasi, dengan adanya kemajuan komunikasi dan transportasi, ini yang menjadi aspek mengapa kejahatan tersebut menjadi kejahatan yang terstruktur dan sistematika. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai aspek terjadinya TPPO. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apakah sampai saat ini pada tahun 2020 ini kejahatan TPPO masih sering terjadi atau apakah masih pernah terjadi. Nah, saya mengutip dari Oke, akan saya lanjutkan. Saya mengutip dari ayobandung.com yang diterbitkan oleh Mel dan Abdullah pada hari Jumat 10 Januari 2020 dengan judul 2 anak jadi korban human trafficking, dijanjikan bekerja di kafe. Soreang ayobandung.com, 2 anak warga Kabupaten Bandung menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking dan dijadikan bekerja seks komersil. Setelah kami selidiki, ternyata dia bersama seorang temannya menjadi korban penjualan orang. Tutur Akta, Jumat 10 bulan 1 2020. Polisi kemudian menangkap 5 orang tersangka dan masih memburu 2 orang lain yang terlibat dalam penjualan orang tersebut. Nah, jadi dari informasi dan berita yang telah saya cari, ternyata sampai saat ini pada tahun 2020 ini perdagangan manusia masih sering terjadi. Nah, baik, mengenai tadi kasus yang saya bacakan, yang saya katakan bahwa TPPO sampai saat ini masih ada. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa sih sampai saat ini masih terjadi human trafficking? Jadi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking. Faktor pertama itu bisa disebabkan dari faktor ekonomi atau merupakan faktor kemiskinan, dan selanjutnya bisa juga disebabkan oleh abainya negara terhadap keluhan masyarakat dan sebagainya. Dan faktor rendahnya pendidikan juga menjadi salah satu faktor terjadinya human trafficking. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia? Yaitu dengan cara mendirikan gugus depan penanganan korban TPPO berdasarkan peraturan Perpres nomor 69 tahun 2008. Baik, selanjutnya tadi saya sudah membacakan mengenai peraturan Perpres nomor 69 tahun 2008. Mengapa sih atau apa sih tujuan dari Perpres nomor 69 tahun 2008 tersebut untuk kasus tersebut? Jadi tujuan dari peraturan Presiden nomor 69 tahun 2008 itu adalah untuk pencegahan dan penanganan TPPO. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan kutipan saya yang saya ambil dari bisnis.com yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2020 jam 16:48 WIB oleh Asteria Desi Kartikasari dengan judul penyelesaian revisi Perpres perdagangan manusia di kebun. Jadi saya akan membacakannya. Bisnis.com, Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK
menginisiasi revisi Perpres nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau GTPPT PPO. Sejalan dengan perkembangan yang ada, pemerintah terus berupaya menyempurnakan tata aturan untuk pencegahan kasus TPPO berulang. Jadi aturan Perpres yang sebelumnya telah saya bacakan itu akan direvisi. Baik, lanjut. Tadi saya mengatakan bahwa aturan Perpres tersebut akan direvisi. Jadi apa sih yang menjadi alasan mengapa undang-undang tersebut harus direvisi? Jadi alasan mengapa aturan Perpres tersebut direvisi adalah karena memiliki tujuan yang sangat penting. Apa sih tujuannya? Yaitu adalah untuk penguatan kelembagaan dan juga untuk pemberantasan TPPO. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Apakah ada tindakan lain selain revisi aturan Perpres tadi? Tentu saja ada. Setelah proses revisi tadi, maka akan dilanjutkan dengan penyusunan Perpres tentang rencana aksi nasional pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau yang disebut dengan RAN PTPPO yang akan berkelanjutan mulai dari periode 2020 hingga periode 2024. Dari semua proses dan tata cara yang telah saya sebutkan dan telah saya bacakan di atas, itulah proses-proses untuk pencegahan atau untuk penyelesaian TPPO ke depannya. Nah, semoga saja semuanya bisa berjalan dengan lancar agar segera bisa memberantas TPPO. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.